Oke, saya Rafif Tarik Dialhaki dengan NRP 5025523 akan mencobakan untuk tugas pembelajaran mesin yang unsupervised learning. Jadi yang pertama itu kita akan import ini ini library, baru itu load dataset. Saya menggunakan dataset untuk memprediksi hair fall atau kerontokan rambut. Jadi ada 13 kolom, ada 12 kolom. Jadi ada ID, genetic, hormonal change, medical condition, medical treatment, nutritional defenses, stress, age, for hair care habit, environmental factor, smoking, weight loss, dan hair loss. Ada totalnya 12 kolom dan ada 1000 data. Ada 1000. Lalu ini jika ada hair loss di daftar kolomnya, hair lossnya di drop. Karena ini tuh merupakan targetnya, jadi nanti datanya itu bakal mengikuti cluster dari si hair lossnya. Lalu saya tetap melakukan sampling jika datanya mungkin lebih dari 1000. Dan ini untuk di encode untuk memakai standar scalarnya. Lalu ini ada chart buat distribusi medical condition, distribusi medication dan treatmentnya, apa-apa saja yang bisa menyebabkan hair loss. Baru ada distribution nutritional defenses, ada distribution stress juga. Lalu ini ada pie chart. Pie chart ini isinya ada genetics, hormonal change, poor hair care habits, environmental factor, smoking, dan weight loss. Ini apakah dia mempengaruhi untuk hair loss atau tidak, nanti dimasukin ke dalam cluster. Lalu ini ada distribusi age, pakai histogram, umur apa saja yang akan, ini data dari semua datanya, umurnya berapa saja. Lalu ini standarisasi data, standar scalar. Dan ini untuk memilih hanya kolom numerik, dan ini untuk the drop ID data. Lalu ini ada apply PCA, PCA fit transform, dan untuk PC1 itu menjelaskan 98% variansi data, dan PC2 menjelaskan 1,1, totalnya 99,4. Informasi asli dipertahankan dalam 2 dimensi. Lalu ini ada scatter plotnya, hasil PCA-nya terlihat seperti ini. Lalu saya menggunakan WCSS dan score. WCSS itu menyimpan nilai within cluster sum of square untuk tiap jumlah cluster. Silhouette menyimpan silhouette square untuk setiap jumlah cluster. Berarti saya melakukan iterasi dari 2 hingga 9, berarti minimal 2 cluster. Nah, satu cluster tidak bisa dievaluasi dengan clustering. Berarti silhouette score ini, fungsi ini untuk menghitung silhouette score untuk jumlah cluster tertentu dan mengukur seberapa baik cluster tersebut berdasarkan jarak antar titik. Semakin tinggi semakin baik permisalan antar cluster. Berarti ini album method untuk mendata clusternya yang pakai WCSS. Jadi untuk cluster 2 tuh 1259 di sini, cluster 3 tuh di sini. Jadi angkanya akan terus turun sampai cluster 9. Lalu untuk self score method, jadi datanya seperti ini. Jadi yang kedua itu 0,345 atau ya 0,346. Datanya naik naik, turun 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 turun. Berarti ini untuk result atau hasil dari clusteringnya. Jadi ada fungsi linkage call, ini untuk berisi 4 metode linkage yang dicoba, word, complete, average, dan single. Salah, bukan itu fungsi ini. Ya ini buat hasil clusternya. Ini ada centroidnya di sini, sini, dan sini. Nah, lalu ini untuk beberapa metode. Ada word, complete, average, single. Atau word itu mengurangi variansi antar cluster. Complete itu jarak maksimumnya, average rata-rata, dan single jarak minimumnya. Dan Scholar auto menyimpan silhouette score untuk masing-masing model King Age. Baru fungsi for in range 2 sampai 10. Ini untuk fungsi aggregative clusteringnya menggunakan jumlah literasi yang sama dari 2 hingga 9, berarti aggregative
agglomerative clustering ini untuk model clustering tanpa perlu melakukan centroid. Untuk Niling S menggunakan model link S yang sedang diuji dan melatih model hasil PCA. Lalu untuk ini untuk label sama zero to score mendapatkan label cluster untuk setiap data. Yaitu zero to score yaitu seberapa banyak data dipisahkan dalam cluster dan menyimpan nilai zero to score ke dalam score. Lalu ini untuk hasilnya gambar cluster dari different methods. Jadi yang ini single, average, ya yang merah ini word dan yang biru ini complete. Baru ini untuk aggregative clustering scatter plot with centroidnya. Jadi ada dua centroid. Jadi yang pertama tuh n cluster. Pakai dua aggregative clustering. Tentukan jumlah clusternya jadi menjadi dua. Lalu tuh link edge complete. Jadi kami menggunakan link complete yaitu jarak terjauh antar cluster. Dan ada di epsilon label ini menggabungkan hasil PCA1 dan PCA2 dengan label hasil clustering. Lalu ini memakai fungsi centroid ini untuk membuat list centroid untuk menyimpan titik pusat tiap cluster. Lalu dilakukan loop untuk setiap cluster, ambil data yang masuk dalam cluster tersebut dan hitung rata-rata koordinat untuk mendapatkan centroid. Lalu fungsi lalu ini untuk uh, dendrogram untuk hierarchical clusteringnya. Lalu ini buat fungsi DB-scan nya. Jadi ada epsilon 5 ini, epsilon 5 untuk jarak maksimum antar titik hingga dianggap dalam satu cluster. Min sampel 5 itu minimum 5 titik dalam radius F agar terbentuk cluster. Fit predict ini melatih model dan menghasilkan label cluster untuk tiap data. Hasil label positif cluster yang terbentuk label satu data dianggap sebagai noise atau outlier. Ya hasilnya seperti ini, jadi ya cuma 0 cluster. Seperti ini salah. Oke, mungkin itu saja untuk demo dari tugas saya. Terima kasih.